Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali memandu Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar Anda kawan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini tentunya lebih semangat lagi untuk memulai aktivitas dan tentunya sudah bersyukur juga. Pagi hari ini kita akan ngobrol bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah lancar ya ini jalannya tadi ya Ustadz. Alhamdulillah ya? Walaupun agak dingin-dingin ya. Oh gitu ya, Alhamdulillah nikmat loh ini Ustadz ya. Kalau nanti agak siangan lagi ongkep beda lagi ya Ustadz ya. Makanya benar nikmat begitu. Kalau jalan kesininya tadi itu lancar gitu Ustadz, berarti menuju kebersihan hati itu juga ada jalannya yang lancar lurus gitu ya Ustadz ya, insya Allah ya. Pagi hari ini kawan, kita ngobrol seputar jalan menuju kebersihan hati. Pertanyaannya, jalannya lewat mana Ustadz Umar? Hati itu memang bisa sekotor itu ya, dan bisa kita bersihkan juga ya. Selengkapnya monggo bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kawan, pagi hari ini seperti dibilang Mbak Ayu tadi, kita akan mendiskusikan bagaimana jalan menuju kebersihan hati. Jadi bisa aja Mbak Ayu ini dikait-kaitkan ya dengan jalannya lewat mana ya Ustadz Umar? Iya betul Mbak Ayu, memang hati itu ada kotorannya, dan bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu sudah lama mengingatkan kepada umat manusia. Kata Nabi begini, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kayaknya kita sangat hafal atau sering sekali hadis ini, yang artinya ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, itu kawan, Rasul mengingatkan kepada kita bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang intinya kalau segumpal daging itu bagus, maka perilaku manusia yang muncul dari tubuh manusia itu adalah perilaku yang baik. Sebaliknya, jika segumpal daging itu buruk, maka yang terjadi adalah perilaku-perilakunya, ucapan-ucapannya itu hal-hal yang buruk. Itulah hati. Nah, jadi kalau begitu memang hati itu ada yang kotor, ada yang bersih Mbak Ayu. Ya, jadi mungkin kita sering sekali sudah mendengarkan hadis tersebut. Tetapi yang tidak sering adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Dengan hadis ini kemudian dimasukkan dalam relung hati jiwa kita ini, kira-kira kita ini termasuk hati yang bersih atau hati yang kotor, atau kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor. Atau kecampur-campur begitu. Nah, inilah kawan yang sering kita tidak menyadari. Membaca hadis ini sekedar dibaca saja atau bahkan hanya didengarkan saja tanpa mendapatkan renungan yang dalam dari diri kita. Nah, maka bagaimana jalan untuk menuju
agar hati kita itu bersih. Nah, kebersihan hati itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara syariat, yaitu dengan melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antar sesama manusia. Jadi sekali lagi, untuk membersihkan hati itu ada dua. Yang pertama dengan jalan syariat. Jalan syariat berarti itu dengan cara-cara ibadah-ibadah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah kepada umat manusia, kepada kita semuanya, melalui sholat, melalui zakat, haji, dan seterusnya. Yang kedua, membersihkan hati dengan secara ilahiyah, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, di surat Ar-Ra'd. Yaitu orang-orang yang beriman itu hatinya tenang. Dengan hatinya tenang, dengan berzikir, hati menjadi tenang. Jadi Al-Quran menganjurkan bahwa orang-orang beriman itu hatinya tenang. Dengan berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, itu ayat ini juga sudah sering kita dengarkan. Nah, tetapi yang belum banyak adalah lalu bagaimana caranya agar zikir kita itu bisa masuk di relung hati, kemudian bisa membersihkan hati kita. Nah, kawan, buah dari pengamalan syariat, yaitu sholat, zakat, dan seterusnya tadi itu, menjadikan orang-orang qanaah, tawadhu. Sedangkan buah dari zikir akan melahirkan hati yang tenang, hati yang mutmainnah. Jadi dengan kita benar-benar melakukan syariat ibadah itu, maka yang muncul akan terjadi pada diri seorang itu qanaah, tawadhu. Sedangkan dengan berzikir akan menjadikan manusia yang senang berzikir menjadi hatinya tenang, yaitu hati yang mutmainnah. Kawan, kita sangat menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani atau rohani dan jasmani gitu ya. Dibalak-balik juga nggak apa-apa. Ya memang dua unsur itu manusia. Nah, jasad yang kasar ini, jasad yang tubuh kita ini, itu memiliki yang namanya panca indera. Begitu kan Mbak Yu ya? Iya, betul. Sudah sejak kecil lah kita paham bahwa fisik kita itu punya panca indera. Apa gunanya panca indera? Panca indera digunakan untuk melihat, meraba, mendengar, merasakan yang sifatnya kasar. Jadi panca indera itu untuk melihat, mendengar yang sifatnya kasar. Nah, jiwa itu juga memiliki indera yang disebut dengan indera halus atau dalam bahasa agamanya disebut dengan latifah. Jadi inderanya jiwa itu disebut latifah. Apa gunanya? Gunanya untuk melihat, meraba, merasakan, mendengar semua yang sifatnya lembut. Nah, itu bedanya kawan. Kalau fisik, jasad punya panca indera digunakan untuk melihat, meraba, dan seterusnya untuk hal-hal yang kasar, yang nampak, yang kelihatan. Tetapi latifah atau inderanya jiwa itu melihat, meraba, merasakan hal-hal yang lembut. Seperti apa? Merasakan kebaikan, kebenaran, ini salah, ini melanggar, ini taat, dan seterusnya. Merasa itu, gitu ya, nah, ya? itu hal-hal yang sifatnya lembut itu bisa dirasakan oleh latifah, oleh panca indera yang halus di jiwa kita itu. Nah, itu bedanya. Maka dengan izin Allah, latifah tadi itu dapat merasakan
kesertaan Allah dalam setiap tarikan nafas dan detak jantungnya. Jadi hal-hal yang halus, sifat-sifat Allah itu kalau jiwa kita, latifah kita itu bagus, maka jiwa itu akan bisa merasakan sambung dengan sifat-sifat Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah. Ya kawan, sangat sadar bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada 2 kotoran. Jadi kalau Mbak Ayu tadi mengatakan apakah ada kotorannya hati? Iya Mbak Ayu, ada 2 dalam diri manusia itu kotorannya. Ada kotoran yang bersifat dohir dan ada kotoran yang bersifat batin. Kotoran dohir dapat disucikan dengan air atau benda-benda yang memang secara syariah itu bisa dibenarkan. Kotoran dohir ya apa yang nempel lah dalam tubuh kita ini, apa kena kotoran najis apa-apa begitu. Nah itu bisa dibersihkan dengan benda-benda yang kasar tadi itu. Air, bisa debu, bisa benda-benda yang keras yang memang di dalam syariat fikih itu sudah sudah ditata sedemikian rupa ya hukum-hukumnya. Nah, sedangkan kotoran yang bersifat batiniah tidak bisa dibersihkan dengan benda-benda tadi itu. Dibersihkan dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Itu. Jadi ada 2 kotoran yang bisa dibersihkan dengan benda-benda, tapi ada yang tidak bisa. Bisanya dengan berzikir kepada Allah. Contohnya wudu. Secara syariat berwudu itu membersihkan hadas. Sedangkan wudu yang diniati dengan baik serta benar mengingat Allah, benar-benar mengingat Allah serta mengingat dosa yang menempel pada tubuhnya, maka akan dapat menyucikan jiwanya. Contohnya, kalau wudunya hanya sekedar membasuh, esrek begitu selesai, itu Mbak Ayu, itu ya secara syar'i dia sudah sah untuk membersihkan kotoran najisnya atau hadasnya. Tapi ketika wudu itu direnungkan dengan dalam, seluruh aktivitas wudunya itu direnungkan, mulai dari membasuh muka, dari sunnah-sunnahnya lah ya, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, kaki dan seterusnya, itu direnungkan betul. Bagaimana ketika membasuh muka dengan merenungkan betapa mata ini melihat kemaksiatan, maka kita mohon ampun kepada Allah. Betapa dengan muka ini kita pernah bercemberut, kita pernah bermacam-macam lah ya. Wajah kita ini bisa memunculkan berbagai macam tafsiran kan ya Mbak Iya. Betul. Nah, itu direnungkan betul dengan berwudunya itu. Begitu juga ketika mengusap tangan kita. Mengusap tangan kita atau membasuh tangan kita ini direnungkan betul, setiap tetesan air itu direnungkan ini airnya dari Allah. Kemudian tangan kita ini sudah berapa kali berbuat yang tidak baik, tanda tangan yang tidak baik misalnya, begitu bermacam-macam lah. Tangan-tangan kita ini telah berbuat apa saja, itu direnungkan dan mohon ampun kepada Allah. Begitu juga ketika mengusap kepala, betapa di kepala kita ini ada yang namanya otak untuk berbagai macam-macam keinginan-keinginan. Ada keinginan yang tidak baik, bahkan mungkin pernah berpikir-pikir yang tidak baik, itu dibasuh dengan wudu, dibasuh kepalanya, direnungkan, maka insya Allah itu semuanya kalau dilakukan dengan zikir ketika melaksanakan wudhu itu, benar-benar mengingat Allah dan menyesali dengan apa-apa yang telah diperbuatkan itu, maka itu akan membersihkan hati manusia. Ada jalan menuju kebersihan hati, gitu ya Ustadz Umar ya. Masya Allah. Ini masih ada sesi berikutnya ya Ustadz Umar ya. Insya Allah. Rasanya menarik sekali, masih harus perlu kita dalami. Tapi untuk pagi hari ini karena ada keterbatasan waktu begitu Ustadz Umar, gitu ya? Allahumma besok bisa ketemu lagi gitu ya Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat kawan, supaya kita semua bisa mencari dan juga menuju jalan kebersihan hati.
tahu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Umar dan diterapkan. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.